Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema masa sulit akan datang. Teks firman Tuhan terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari terakhir akan datang dengan masa-masa yang sulit. Ini berarti bahwa kita harus siap menghadapi masa-masa yang tidak mudah sebagai pengikut Tuhan Yesus dalam hubungannya dengan dunia ini. Ada frase mengatakan hari-hari terakhir. Penulis Alkitab menggunakan istilah itu untuk menggambarkan waktu antara kebangkitan Tuhan Yesus dan kedatangannya kembali. Orang-orang Kristen telah menghadapi keharusan untuk tetap hidup dengan setia saat menghadapi masa-masa sulit itu. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2-9, Paulus mencantumkan 19 dosa atau kejahatan yang kita temukan. Dari 19 hal ini kita dapat simpulkan mereka lebih mencintai diri mereka sendiri, kesenangan diri sendiri, dan materi. Ketika kita gagal mengasihi Tuhan dengan benar, kita terjebak dalam mencintai hal-hal yang lebih rendah, seperti kesenangan diri, mencintai diri, dan uang. Dan kita tidak mampu mengasihi orang lain, sebagaimana firman Tuhan ajarkan. Paulus juga menulis tentang bagaimana masa-masa sulit itu tidak hanya terjadi di dunia, tetapi juga masuk ke dalam sebuah komunitas gereja. Kabar baiknya adalah bahwa seiring berjalannya waktu, Tuhan akan mengungkapkan kebodohan. Tuhan akan mengungkapkan dosa para pemimpin agama yang rusak ini. Sementara itu, semakin kita terbiasa membaca kitab suci dan pengajaran yang sehat, semakin besar kemungkinan kita akan mengenali mereka yang hanya memiliki penampilan saleh tanpa kuasa apapun. Artinya kita peka secara rohani. Bagaimana orang Kristen dapat setia di masa yang sulit ini? Di dalam ayat 5 dan 9. Ada saatnya untuk dengan lembut mengingatkan dan mendoakan mereka agar Tuhan mengaruniakan pertobatan kepada mereka. Dan saatnya kita diperintahkan untuk menghindarinya. Dibutuhkan hikmat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan saat itu. Jika saudara memiliki kelemahan dalam dosa-dosa tertentu, maka dengan bijak untuk menghindari dosa itu, karena kita lemah di dosa itu. Baik. Tuhan juga telah memanggil kita untuk melayani dan bermisi selama masa yang sulit ini. Kita tidak boleh menyerah begitu saja karena masa-masa sulit ini. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini, hari-hari terakhir akan datang dengan masa-masa yang sulit. Ini berarti bahwa kita harus tetap siap menghadapi masa-masa yang tidak mudah sebagai pengikut Yesus dalam hubungan yang dunia ini. Masa-masa sulit ini marilah kita tetap setia mengikut Tuhan, semakin giat di dalam melayani Tuhan dan giat dalam bermisi. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.